Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita tersadis dan terkejam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Dendam Santet Istriku yang Digauli Adikku Sendiri Akibat Pelet Bulu Perindu. Nah, kira-kira seperti apakah alur cerita selengkapnya? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan komen agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Di Karawang, pernikahan Faris Rania retak saat Zidan, adik Faris, memikat Rania dengan Pelet Bulu Perindu. Kedekatan mereka bermula dari rayuan berselimut kasihan, lalu berubah menjadi hubungan gelap yang adiktif, romantis sekaligus kabur batasnya. Ketika Rania hamil, rumah terasa makin dingin. Bisikan dari kendi terdengar tiap malam, dan aroma minyak misik memerangkap udara. Rania mendadak terkena santet. Kulitnya membusuk perlahan, terutama di dada, sebuah kehinaan tubuh yang membuatnya terkurung rasa malu dan marah. Bayi yang lahir di sesar sebagai tumbal dalam rangkaian ritual Mak Ruqyah yang diam-diam dipesan Zidan demi mengikat Rania selamanya. Ritual memakan korban. Rania kalah, lalu bangkit sebagai arwah sensual penuh dendam, memadukan kelembutan dan kematian meneror Zidan, Faris, bahkan Karawang. Ia menuntut keadilan, cinta yang dihianati, tubuh yang dinistakan, dan anak yang dijadikan taruhan. Di tepi bendungan Walahar, dendam berubah jadi badai gaib. Pada akhirnya, cinta, iman, dan pengakuan menjadi satu-satunya jalan keluar. Tapi harga penebusannya mengerikan. Teluk Jambe selalu basah menjelang malam. Udara dari sawah datang membawa bau lumpur dan sisa-sisa rumput yang dipotong siang tadi. Rumah Faiz dan Rania berdiri di deretan rumah kecil dekat jalan tanah. Cat temboknya tak lagi mengkilap, tapi begitu bersih. Di ruang tengah ada rak buku tipis, foto pernikahan berbingkai sederhana, dan kursi kayu tua yang selalu berderit kalau diduduki. Di kamar, di bawah ranjang tersimpan sebuah kendi tanah liat berwarna coklat, bertutup kain hitam dan tali rafia. Di dalamnya minyak misik putih yang wangi getir dan sehelai bulu halus sepanjang jari telunjuk. Orang kampung menyebutnya bulu perindu. Sejak beberapa hari, Rania sulit tidur. Ia akan mematikan lampu, membenarkan selimut, dan memejamkan mata. Lalu ada sesuatu yang menahan nafasnya. Sunyi yang terlalu sunyi, sunyi yang tidak kosong, justru seperti menunggu. Malam itu hujan tipis turun, menepuk genting, menetes ke talang yang retak. Rania berguling, menatap siluet wajah Faris di sampingnya. Suaminya tertidur pula setelah lembur di gudang. Dada Faris narik turun stabil, wajahnya lelah namun begitu tenang. Rania membuang pandang ke jendela, tirai bergerak pelan, padahal tidak ada angin dari luar. Ia menarik selimut sampai dada, berniat memaksa tidur. Saat itulah ia mendengarnya. "Sini," bisik yang lirih, seperti seseorang berbicara menempel di lantai. "Jangan pergi. Ayo sini." Rania membuka mata lebar. Ia menahan diri untuk tidak bersuara. Dada terasa ringan sekaligus sesak.
Ia menoleh ke Faris yang masih tertidur, kemudian menegakkan badan dan duduk perlahan. Tidak ada apa-apa di kamar. Lampu sudah dipadamkan sejak setengah jam yang lalu. Hanya rembulan pucat menembus celah jendela, menggambarkan garis tipis di ubin. "Siapa?" Suaranya tercekat, nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya tetes hujan yang memanjang di talang, jatuh, pecah lalu sunyi lagi. Rania menelan ludah. Jemarinya gemetar ketika meraih sisi ranjang, dan ia menunduk. Kain hitam penutup kendi terangkat sedikit, seperti terpegang tangan kecil dari dalam. Rania mematung, lalu tutup kain itu bergerak perlahan dan kembali terdiam. Hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. "Bang," bisiknya menyentuh lengan Faris. Bang, bangun sebentar bang." Faris menggerakkan kepala. Ada apa nih ya?" "Kayaknya ada suara bang," kata Rina. "Dari bawah." "Bawah mana?" "Bawah ranjang bang." Faris menarik napas panjang, membuka mata setengah. "Kamu simpan lagi benda itu ya?" "Enggak bang, maksudnya iya tapi ditutup rapat. Sudah ku bilang buang nih ya." Faris memijit kening, kemudian duduk bersandar. "Bukan karena aku takut, tapi aku gak mau rumah ini kebawa hal yang gak jelas. Ini warisan keluarga." Rania berusaha tenang. "Dulu kakek bilang jangan sembarang dibuang. Kalau salah bisa balik." Faris menatap lekat istrinya. "Lalu kamu mau bagaimana? Setiap malam kamu kebangun, besok kamu pusing. Aku juga kerja, jadi kacau." Rania menunduk, meremas ujung selimut. "Iya maaf bang." Hujan pun mereda, menyisakan tetes berirama dari ujung genting. Faris merebah lagi, bergeser ke pinggir menepuk sisi kasur, mengajak Rania kembali berbaring. "Sudah, ayo tidur. Besok pagi kita cari Ustadz Salman. Kita tanya caranya menyingkirkan benda itu baik-baik." Rania mengangguk. Ia mencoba memejamkan mata. Lama, sunyi kembali mengental, sampai napasnya baru saja mulai memasuki ritme setengah tidur. Bisikan itu datang lagi, lebih dekat dan lebih jelas. "Aku belum selesai." Rania mendadak duduk. "Bang," katanya. Faris tidak menjawab. Ia benar-benar terlelap. Rania menarik napas pelan-pelan, lalu pelan-pelan menyingkap ujung selimut, menurunkan kaki ke ubin yang dingin. Ia berlutut dan menyorotkan ponsel ke bawah ranjang. Kain hitam masih terikat rapi, namun dari sela-selanya uap putih tipis muncul, mengalir turun seperti asap kecil yang enggan lenyap. Rania menelan ludah, meraih kendi itu dengan dua tangan, mengangkatnya ke pangkuan. Begitu ia menyentuhnya, ada rasa hangat yang aneh, seperti memegang tubuh yang baru dipeluk. Kain hitam ini membuka sedikit, minyak misik di dalam kendi berkilau samar. Bulu halus itu bergerak, bukan terbawa goyangan tangan, tetapi melayang perlahan membentuk pusaran kecil, seperti ada arus di dalam cairan yang tenang. Rania menutup kembali tutup kainnya, memeluk kendi erat-erat. "Ini cuma efek mata," gumamnya untuk dirinya sendiri. "Aku capek." Ia duduk bersandar pada dinding, memeluk lutut, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Di luar, suara motor sesekali melintas. Seekor kucing mengeong lalu menghilang. Jam dinding berdetak lambat. Rania tetap berjaga sampai azan subuh. Begitu tipis cahaya pagi menyelinap, ia akhirnya meletakkan kendi kembali ke bawah ranjang, menutupnya rapi. Di cermin lemari, wajahnya terlihat lebih pucat daripada biasanya. Pagi itu Faiz berangkat lebih awal. "Aku pulang sore," katanya di teras.
Kalau kamu sendirian, jangan buka pintu buat orang yang gak dikenal ya. Rania mengangguk. Rania mengangguk sambil mengikat rambutnya. Iya bang. Dan jangan main ke arah bendungan, air lagi deras. Rania tersenyum sekilas. Aku cuma ke warung Bu Aminah. Faris mengangguk lalu pamit. Rania menyapu rumah pelan-pelan, mengganti spray, menjemur bantal. Bau wangi minyak misik masih samar di kamar, seperti menempel di udara. Pada siang yang malas itu, Zidan datang. Suara motornya lebih nyaring daripada motor orang lain. Ia memarkir di depan pagar sambil melambai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rania. Ia kemudian membuka pintu dan berdiri di ambang. Mas Faris lagi kerja. Iya aku tahu. Zidan menyeringai kecil. Aku diminta cek kunci gudang yang nyangkut. Sekalian mampir. Kamu kelihatan capek. Rania ingin menutup pintu, tapi tidak sopan. Masuk saja, nanti aku bikinin teh. Zidan melangkah masuk. Ia menyapu ruangan dengan tatapan cepat. Berhenti sejenak di foto pernikahan di dinding. Kalian cocok, katanya ringan. Dari dulu aku bilang gitu. Rania ke dapur, merebus air, menyiapkan gelas. Ketika ia kembali, Zidan sudah duduk di kursi kayu tua. Kursi itu berderit. Hati-hati nanti patah, kata Rania. Kalau patah aku ganti, kata Zidan masih menyeringai. Kak Rania, kamu kurusan ya? Matamu kurang tidur. Angin malam, jawab Rania pendek sambil meletakkan teh. Zidan meraih gelas. Ujung jarinya menyentuh jari Rania. Sentuhan sesingkat engsel pintu yang nyaris tertutup, tapi cukup untuk membuat Rania menarik tangan. Jantungnya berdebar tak karuan. Zidan menatapnya sekilas, tidak berkomentar. Senyumnya tidak lebar, tapi juga tidak hilang. Kalau Kak Rania butuh apa-apa, telepon aku saja, katanya. Bang Faiz kan sering sibuk. Rumah sebesar ini kalau sendirian. Ini kecil, potong Rania. Dan aku cukup cantik, gumam Zidan pelan, seperti bicara ke gelas teh. Rania berdehem. Zidan berdiri. Oh iya, aku cuma mampir sebentar, biar gak dibilang adik gak perhatian. Ia melangkah ke teras. Rania mengikut. Angin siang bergerak malas, mengangkat sedikit ujung jilbab Rania. Zidan memandang, matanya lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, lalu kemudian terurung. Ia menyalakan motor. Kalau malam kamu dengar suara, jangan dibuka pintunya, katanya tiba-tiba. Kadang suara itu pandai meniru. Rania terdiam. Kamu dengar apa? Zidan tersenyum tipis. Nada orang ngantuk. Ia pergi. Rania berdiri di atas beberapa detik, memandangi jalan tanah yang mulai kering. Di dadanya ada perasaan aneh, campuran hangat yang menegangkan. Tidak enak, tapi tidak juga menyakitkan. Seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Ia kembali ke dalam. Hujan kembali turun sebentar, lalu berhenti. Hari menjelang sore, langit menggantung abu-abu. Rania menutup semua jendela. Ia menyalakan lampu ruang tengah, menumpuk baju untuk disetrika. Ketika ia masuk ke dalam kamar, bau minyak misik menyergap lebih kuat. Bukan dari aku, gumamnya, mengendus lengan baju. Ia melangkah ke ranjang. Kain hitam penutup kendi masih di tempat. Rania berjongkok, menepuk-nepuk ke lantai, memastikan tidak ada bocor dari genting. Tidak ada. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling kamar yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Menjelang maghrib, Faris pulang. Sepatunya basah, baju kerjanya lembab. Macet di pertigaan. Ada truk mogok. Teh bang, tanya Rania.
Air hangat saja. Mereka makan malam sederhana, nasi hangat, sayur bening, tempe goreng. Faris bercerita soal pekerjaan. Rania mengangguk-angguk menyelipkan cadat tipis. Mereka tidak membahas kendi, keduanya seolah sepakat menunda. Usai isya, Faris terduduk di ruang tengah memeriksa grup pesan kerja. Rania membereskan piring, lalu mandi. Air agak dingin. Ia menggosok lengan kanan merasa kulitnya lebih sensitif dari biasa. Di cermin kamar mandi ia memeriksa wajahnya. Ada bayangan lelah di bawah mata. "Udah lama kamu gak cerita apa-apa," kata Faris dari pintu, suaranya tenang. Rania menutup keran dan mengeringkan tangan. "Cerita apa?" "Ya cerita kamu." Faris tersenyum. "Bukan masakan, bukan tetangga, kamu." Rania menatap suaminya. Faris mendekat, menyingkirkan sedikit rambut yang menempel di pelipis istrinya. "Capek?" "Dikit." "Kalau nggak nyaman sama rumah ini, kita pelan-pelan nabung, cari kontrakan sementara. Rumah ini cukup buat 2 orang. Dan satu harapan," seloroh Faris. Rania menghela napas. "Jangan bercanda ah." Malam merayap, lampu kamar diredupkan. Faris meraba duluan memejamkan mata. Rania menyusul, tapi kantuknya kembali dihianati. Hujan sudah sepenuhnya berhenti. Hening itu lagi-lagi hening yang seperti berdiri di sudut ruangan dan mengawasi. "Rania." Bisikan itu sangat pelan tapi jelas. Rania menahan napas. "Siapa?" "Jangan pergi, sini." Rania memegang dada sendiri. Jantungnya memukul-mukul tulang rusuk. Ia melirik Faris tidur. Ia menoleh ke arah jendela gelap. Lalu dari bawah ranjang terdengar bunyi kecil, seperti suara menyentuh dinding tanah liat. Ia tidak mau menyentuhnya lagi, tapi rasa ingin tahu menariknya seperti magnet. Rania duduk menyingkap selimut dan meraih kendi itu. Hangat itu menyapa telapak tangannya lagi. Ia meletakkan kendi di bangkuan, membuka sedikit kain. Minyak misik memantulkan cahaya lampu tidur. Bulu halus itu kembali bergerak lebih cepat, membentuk lingkaran rapat seperti menari. Rania menutup kembali. Tangannya bergetar. Ia menoleh ke cermin lemari di seberang. Siluetnya duduk, memeluk kendi. Bahunya naik turun perlahan. Ia menatap lebih lama. Sesuatu di kaca membuatnya tidak bisa berpaling. Di belakang siluetnya, tepat di atas punggung, ada bentuk gelap sepasang lengkung samar seperti lengan yang melingkari tubuhnya dari belakang, menempel, menahan, dan memeluk. Lengan itu tidak ada di dunia nyata. Di udara kosong, di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, pelukan itu jelas, rapat. Kepalanya sendiri tampak sedikit menunduk, seolah dipersilakan pasrah. "Bang!" Suara Rania patah. Faris bergeming, napasnya tetap teratur. Rania menatap cermin tanpa berkedip. Lingkaran bulu di dalam kendi semakin cepat berputar, menimbulkan riak-riak kecil yang memukul dinding tanah liat dari dalam. Kamar terasa lebih dingin. Di kaca pelukan itu mengencang. Sebuah wajah samar merunduk di bahunya, mendekat ke telinga tanpa mata, tanpa hidung yang jelas, hanya lekuk kabur yang dibentuk kegelapan. "Sini." Bisik itu bertiup ke kulitnya, seperti angin dari dalam kaca. "Aku belum selesai." Minyak di dalam kendi mendidih sangat halus, menabuh dinding tanah liat dengan sabar. Bulu perindu berputar kencang, ujungnya seperti jarum yang mencari kulit. Dan di cermin, punggung Rania seperti ditarik makin rapat ke pelukan yang tidak ada bayangan tak kasat mata yang memeluknya dari balik kaca. Siang di Teluk Jambe terasa lembab. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman.
Rania sibuk merapikan jemuran ketika suara motor Zidan berhenti di depan rumah. Ia menoleh melihat adik iparnya turun dengan wajah penuh senyum. "Assalamualaikum, Kak," sapa Zidan. "Waalaikumsalam. Ada apa lagi?" tanya Rania berusaha terdengar datar. "Aku cuma mampir. Gudang sudah beres, kuncinya gak macet lagi. Aku sekalian bawa ini." Ia mengangkat plastik berisi buah. "Dikasih teman kerja." Rania menerima tanpa menatap lama. "Terima kasih. Terus saja di dapur." Zidan berjalan melewati ruang tengah. Saat melangkah, pandangannya sempat berhenti di kursi goyang di pojok. Kursi itu bergerak sangat pelan, padahal tak ada yang duduk. Ia hanya tersenyum samar, lalu melanjutkan langkah. Malamnya rumah kembali hening. Faris sudah tertidur, dengkurannya menipis. Rania berbalik kanan dan ke kiri. Tidak bisa tertidur lelap. Tubuhnya seperti digerakkan sesuatu. Dari bawah ranjang terdengar bunyi lirih. Lalu bisikan samar, "Rania, kesini." Ia terbangun, duduk dengan napas terengah. Ya Allah. Tangannya meremas dada. Faris menggeliat. "Kenapa lagi nih ya?" "Ada suara, Bang." "Suara lagi?" Faris mengusap wajah. "Aku lihat kursi goyang sore tadi bergerak sendiri. Jangan bilang kamu yang mainin ya." Rania menggeleng. "Enggak, bukan aku, Bang." Faris menarik napas panjang. "Kamu harus benar-benar buang benda itu. Aku gak mau rumah ini dihantui." Namun Rania tahu, ia tidak bisa begitu saja melepaskannya. Bulu perindu itu seakan melekat pada darahnya sendiri. Keesokan sore, Rania membuat teh di dapur. Lampu remang, tirai basah karena hujan. Zidan datang tiba-tiba dan mengetuk pintu dari belakang. "Kak Rania, ada teh. Aku kedinginan," katanya sambil masuk tanpa menunggu izin. Rania memutar badan dan menahan napas. "Sebentar." Ia menuang teh ke gelas. Ketika ia menyodorkan gelas itu, jemari Zidan sengaja menyentuh tangannya lebih lama dari seharusnya. Rania refleks menarik diri, namun tetap mata mereka bertemu. Hening, dapur mendadak seperti ruang yang sempit. "Matamu merah," kata Zidan. "Kurang tidur ya?" Rania menghindar. "Banyak pikiran." Zidan mencondongkan badan, suaranya ditahan pelan. "Kalau ada yang nyakitin bilang ke aku. Aku bisa kok jaga Kak Rania." Rania mundur satu langkah. Saat itu juga bunyi krek terdengar dari kamar kendi membuka sendiri. Bau minyak misik menyebar tipis. Rania menutup mulut, wajahnya pucat. "Kamu dengar?" kata Zidan. "Sudahlah, jangan tanya." Mereka berdua terdiam. Hanya bunyi tetesan air dari kran yang bocor menemani. Di tempat lain, jauh dari rumah itu, Zidan melangkah ke gubuk tua di tepi pesisir Walahar. Angin malam membawa aroma amis dari air bendungan. Di dalam gubuk, seorang perempuan renta duduk bersila. Rambutnya panjang beruban, mata cekung menatap tajam. Mak Rukiah. "Kamu yakin mau ini, Nak?" Suaranya serak. "Aku ingin dia milikku, Mak. Kakak iparku terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Aku yang bisa bikin dia bahagia." Mak Rukiah mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan putih pekat. "Ini minyak misik. Campur dengan bulu perindu yang sudah kamu simpan. Teteskan di rambutnya malam Jumat. Setiap kali kamu dekat dengannya, dia tidak bisa berpaling." Zidan menggenggam botol itu dengan tangan gemetar. "Kalau Faris tahu?" "Faris hanya manusia. Yang kamu hadapi bukan dia, tapi arwah-arwah yang sudah lama menunggu. Kamu harus siap bayar." "Bayar apa?"
Mak Rukia tersenyum miring, memperlihatkan gigi ompongnya. Ia membuka botol dan meneteskan sedikit cairan itu ke rambut Zidan dan mengusap perlahan sambil berbisik. "Sekarang dia milikmu, tapi bayarannya tak murah." Angin mendadak bertiup kencang dari arah bendungan. Air beriak seperti bernapas, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan samar. Entah perempuan, entah sesuatu yang lebih tua dari manusia. Pagi itu matahari Karawang terasa muram meski langit biru. Rania baru selesai mandi, tapi tubuhnya tidak terasa segar. Ia mengenakan daster tipis, lalu tiba-tiba mencium bau aneh, bau anjir bercampur amis, seperti darah basi. Ia mengendus sekeliling kamar mandi, mengira ada tikus mati di saluran air. Tapi semakin ia mengangkat lengan, bau itu justru semakin kuat. Rania menunduk, dadanya gatal, seperti digaruk dari dalam. Ia menarik kerah dasternya dan hampir menjerit. Kulit di sekitar dada sebelah kiri menghitam, memucat di tepinya, seolah-olah ada luka lama yang membusuk. Cairan bening bercampur darah tipis merembes keluar. "Ya Allah!" Suara Rania tercekat. Ia buru-buru menutup kembali kerah. Tubuhnya gemetar. Hari itu ia tidak bisa tenang. Saat menyiapkan makan siang, bau anjir itu terus menempel di hidungnya. Faris yang baru pulang sebentar dari gudang menatap istrinya heran. "Kamu pucat banget sini ya? Kamu sakit?" Rania menggeleng cepat. "Capek aja bang. Kalau gak enak badan jangan dipaksa. Aku bisa beli makan nanti di luar." "Gak usah bang, aku bisa." Namun diam-diam Rania menahan perih di dadanya. Sore harinya ia memberanikan diri menemui Ustadz Salman, tokoh kampung yang sering diminta doa. Rumah Ustadz Salman begitu sederhana, berdinding papan tapi selalu ramai orang mengaji. Rania duduk dengan wajah bertunduk. "Ustadz, saya diganggu. Ada bisikan dari kendi di rumah. Sekarang badan saya aneh, bau, dan luka Ustadz." Ustadz Salman menatap dalam. "Benda itu warisan siapa?" "Warisan kakek Ustadz. Katanya bulu perindu saya simpan. Takut kalau dibuang bisa balik." "Justru itu pintu setan ya." Suaranya tegas. "Kalau kamu masih simpan, sampai kapanpun kamu akan diganggu. Bertaubatlah. Putuskan semua ikatan dengan benda itu." Rania meneteskan air mata. "Saya takut Ustadz. Kalau dibuang sembarangan, katanya bisa menyerang balik." "Kalau dengan doa, Allah lebih kuat. Tapi kamu harus benar-benar ikhlas melepas. Jangan setengah-setengah." Rania mengangguk. "Saya akan coba Ustadz." Sementara itu Zidan gelisah. Malam sebelumnya ia merasa tubuhnya panas dingin. Ketika menatap bayangan di kaca motor, ia melihat wajahnya sendiri, tapi di pelipis ada noda hitam yang tidak ada di kulit aslinya. "Apa ini?" Ia bergumam, memegang pipinya. Malam itu ia bermimpi aneh. Rania duduk di kursi goyang, menatapnya dengan senyum samar. Rambutnya panjang, bau minyak misi memenuhi ruangan. Zidan mendekat, ingin menyentuh tangan Rania, tapi begitu jarak tinggal sejengkal, dadanya sendiri seperti ditarik. Benang hitam keluar dari kulitnya, menempel ke tubuh Rania. Ia terbangun dengan keringat bercucuran. "Jangan-jangan pelet ini balik ke aku," gumamnya panik. Di rumah Rania masuk kamar mandi malam hari. Ia ingin membersihkan diri lagi, berharap bau anjir itu akan menghilang. Tapi ketika air menyentuh kulitnya, rasa gatal berubah jadi perih. Ia melihat sesuatu keluar dari pori-pori dadanya. Benang hitam tipis, licin, panjang seperti akar kecil. Rania terisak dan berusaha menariknya, tapi benang itu menjerit dalam pikirannya, seperti suara anak kecil yang berteriak. "Astaghfirullahaladzim." Rania menjatuhkan diri ke lantai dan memegangi dadanya.
Ia bangkit menatap cermin. Bayangan dirinya tampak kusut, rambut basah menempel di pipi. Tapi dari dalam cermin, ia melihat lebih jelas. Ada tangan kecil, pucat dengan kuku panjang, mencakar dari balik kulit dadanya dan berusaha keluar. Tidak! Rania mundur, menabrak pintu kamar mandi. Faris yang mendengar jeritan segera mengetuk. Nia, kamu kenapa Nia? Rania buru-buru menyiram dada dengan air, menutup kerah dan membuka pintu. Aku jatuh. Nggak apa-apa bang. Wajahnya pucat tapi ia tersenyum paksa. Faris menatap curiga. Kamu sembunyikan sesuatu kan? Rania menggeleng. Enggak bang, enggak. Bener. Faris tidak menekan. Ia hanya menepuk bahu istrinya. Besok kita bawa benda itu ke Ustaz Salman. Aku nggak mau kamu sakit terus. Tengah malam rumah terasa hening. Rania terbangun karena bau anyir semakin kuat. Ia menoleh ke bawah ranjang kendi itu terbuka sendiri. Cairan di dalamnya mendidih, mengeluarkan asap yang begitu tipis. Tiba-tiba, kendi pecah berkeping-keping. Minyak tumpah ke lantai, mengalir ke bawah pintu kamar. Rania menjerit kecil, menutup mulut dengan tangan. Ia memeluk Faris yang setengah terbangun. Apa itu? Tanya Faris. Kendi bang, pecah. Jawab Rania dengan suara bergetar. Faris kemudian bangkit dan menyalakan lampu. Potongan kendi berserakan di lantai. Minyak berbau misik bercampur amis menyebar ke udara. Mereka berdua tidak berani menyentuhnya sampai pagi. Namun ketika matahari naik, Rania terbangun sendirian di kamar. Ia menunduk ke bawah ranjang dan membeku. Kendi itu kembali utuh, berdiri di tempat semula, bersih, seolah tidak pernah pecah semalam. Bulu perindu di dalamnya bergerak perlahan, seperti sedang menunggu. Perut Rania semakin besar. Usia kandungannya memasuki bulan ke-7. Namun tubuhnya semakin melemah, seperti disedot sesuatu dari dalam. Malam-malamnya dipenuhi bisikan yang datang dari kendi di bawah ranjang. Suaranya jelas, bukan lagi lirih. Yang lahir tukar saja, dengan tenang, dengan damai. Rania menutup telinga dan berguling di ranjang. Tapi suara itu tidak pernah hilang. Kadang terdengar dari sumur belakang, kadang dari dinding kamar. Janinnya bergetar setiap kali bisikan itu muncul, membuat Rania menggenggam perutnya erat sambil menangis. Suatu sore, Faris pulang lebih awal. Ia melihat istrinya duduk di teras. Wajahnya pucat, napasnya begitu pendek. "Nia, kamu gak boleh terus begini," ucap Faris khawatir. "Kalau kamu sakit, anak kita juga bisa kenapa-kenapa." Aku takut bang. Suara Rania pelan. Bisikan itu minta sesuatu. Aku gak sanggup. Faris terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Saat itu Zidan datang, membawa plastik berisi buah dan obat herbal. "Bang, aku punya kenalan yang bisa menolong," kata Zidan sambil melirik Rania. "Mak Rukiah, dia ngerti cara menjaga kandungan dari gangguan gaib." Faris menatap adiknya ragu. "Dukun? Aku gak mau." "Bukan sekedar dukun bang, dia ngerti doa-doa juga. Kalau gak dicoba, bagaimana kalau Rania tambah parah? Kamu sendiri lihat kan?" Rania menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku gak kuat bang." Faris menghela nafas panjang. "Baik-baik, kita temui dulu. Tapi kalau dia macam-macam, aku tarik kamu." Malam itu mereka bertiga menemui Mak Rukiah di rumah reot dekat pesisir Walahar. Udara dingin menusuk. Perempuan tua itu menatap Rania lama. Matanya cekung tapi tajam. "Kandungannya berat," katanya lirih. "Ada yang menempel. Kalau mau selamat harus ada ritual. Tapi apa?" tanya Faris. "Harus ada tumbal." Faris langsung menegang. "Tidak, aku gak mau."
Mak Rukiah tersenyum tipis. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau nanti yang lahir tidak bernapas. Rania menunduk, air matanya jatuh. Zidan justru mendekat. Kalau itu syaratnya aku sanggup. Yang penting Kak Rania selamat. Zidan, bentak Faris. Aku serius bang. Apa kamu tega lihat dia menderita tiap malam? Zidan balas menatap dengan mata panas. Rania hanya terisak. Perutnya mendadak bergerak keras, seolah janin di dalamnya menendang marah. Ritual ditentukan malam Jumat. Di sawah Karawang yang luas, malam itu langit kelam, bintang tertutup awan. Mak Rukiah sudah menyiapkan kain putih panjang yang ditancapkan di 4 penjuru sawah. Aneh, kain itu berkibar meski udara diam. Tidak ada angin sama sekali. Faris berdiri gelisah dan menatap sekeliling. Ini tidak benar. Diam saja, biar aku yang pimpin, ujar Mak Rukiah. Ia mulai melantunkan doa, tapi bukan doa yang dikenali Faris. Kalimat terbaik, cadel, bercampur tawa lirih. Rania duduk di tengah lingkar kain putih, memegang perutnya. Janinnya bergerak keras, membuatnya menjerit kecil, dan napasnya kemudian memburu. Apa yang kamu baca? Teriak Faris mendekat. Doa keselamatan, jawab Mak Rukiah singkat. Namun Faris tahu bukan itu. Suara Mak Rukiah berat, bergema seperti datang dari banyak mulut sekaligus. Zidan berlutut di samping Rania, menggenggam tangannya. Tenang kak, semua akan baik-baik saja. Rania menoleh dengan mata penuh air. Zidan, kenapa kamu lakukan ini? Karena aku gak mau kamu hilang. Aku lebih rela apapun terjadi, asal kamu hidup kak. Tiba-tiba kain putih di 4 penjuru bergerak makin kencang. Dari tanah muncul aroma amis. Suara-suara samar terdengar, seperti bayi menangis di kejauhan. Rania menjerit dan memeluk perutnya. Arsi. Ia menyebut nama yang sudah mereka siapkan untuk bayi itu. Maafin ibu. Faris berlari menarik Rania dari tengah lingkaran. Cukup. Mak Rukiah berteriak marah. Kalau kau hentikan, anak itu tidak akan selamat. Namun Faris tetap memeluk Rania erat, membawanya keluar lingkaran. Zidan berdiri terpaku, wajahnya pucat. Ia menatap Faris dengan mata penuh amarah sekaligus takut. Saat azan subuh berkumandang dari surau jauh di desa, seluruh lampu rumah mereka padam. Rania duduk di lantai, memeluk perutnya sambil menangis. Tubuhnya bergemetar hebat. Arsi, maafin ibu, bisiknya. Air matanya jatuh membasahi kain daster. Hening hanya sisa gema azan yang menyayat udara. Sementara di luar, kain putih di sawah masih berkibar sendiri meski angin sudah berhenti. Hujan Karawang turun sejak dini hari, tebal seperti tirai yang menutup jendela dunia. Rania terbaring di ranjang dengan nafas yang pendek. Keningnya basah, telapak tangannya mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Faris duduk di sisi ranjang, memegangi ujung bantal dan menghitung jeda antara keluhan dan diam, dan berusaha tenang. Bang, suara Rania pecah. Dia mau keluar. Faris memandang jam, memandang layar ponsel yang tak berhenti menampilkan notifikasi. Keluarga, doa, saran, dan kecemasan. Kita berangkat ke bidan sekarang. Jangan sekarang. Di rumah saja. Aku takut kalau di jalan. Rania menggigit bibir bawahnya, menahan gelubang sakit yang datang seperti ombak, mendorong, menenggelamkan lalu mundur hanya untuk datang lagi. Tarik nafas. Pegang tanganku. Aku pegang kamu, tapi kamu jangan lepas ya. Aku di sini. Selimut menempel pada punggung Rania. Dinding kamar seakan mengerut dan menyempit.
Dari sudut ruangan bau minyak misik merayap, bercampur anjir logam yang terlalu akrab di benak Faris sejak malam-malam terakhir ini. Kursi goyang di ruang depan berdecit sendiri pelan, ritmis, seperti ada penumpang tak terlihat menenangkan diri. "Bang, denger nggak?" Rania mengerjap, matanya mencari-cari sumber suara bunyi. "Tak apa, fokus ke nafas." Faris membelai rambutnya. Kontraksi menggulung seluruh tubuh Rania. Ia menjerit pendek, menahan, mengusap perut yang bergerak sendiri. Sebuah dorongan alamiah yang lebih tua dari semua doa, lebih kuat dari kata-kata. Dan di sela rasa sakit itu, sesuatu yang perih tapi suci pecah, mengalir, menandai tapal batas antara dunia rahim dan dunia udara. "Bismillahirrahmanirrahim," bisik Faiz. "Bismillahirrahmanirrahim, Arsi." Detik-detik berikutnya berlangsung kabur dan kejam dalam cara yang sangat manusiawi. Selimut kusut, handuk digulung terburu-buru, air hangat yang entah kapan habisnya, keringat dan air mata, doa yang patah di tenggorokan, dan suara Rania yang berubah dari jeritan jadi isakan tertahan, lalu jadi desa lega yang tak berani sepenuhnya percaya. Lalu ada tangis pelan sekali, seolah suara itu takut merobek keheningan dan memanggil sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Tangis itu selanjutnya jadi lebih kuat, serak dan hidup. Faris menutup wajah dengan telapak tangan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Ia menatap Rania, matanya berair. Dia lahir, Nia." Rania menggigil, mengulurkan tangan. Faris meletakkan bayi kecil itu di dada ibunya. Kulitnya lembut dan panas, nafasnya cepat. Rania terisak. "Arsi." Di luar kamar, hujan berhenti mendadak. Seperti ada tangan tak kasat mata yang meletakkan jari telunjuk di bibir awan dan menyuruh untuk diam. Udara beku merambat masuk, mematikan bunyi-bunyi kecil rumah. Lampu terasa lebih pucat. Jam dinding berhenti sepersekian detik dan di plafon di antara noda air tua terdengar tawa anak, ringan dan cekikikan yang seharusnya menghibur. Tapi di telinga Faris terdengar seperti kertas disobek perlahan. "Kamu dengar itu?" Faris menatap langit-langit dan berbisik. Rania memeluk bayinya lebih erat. "Jangan lihat ke atas, Bang. Lihat ke sini. Lihat Arsi." Faris memaksa senyum. "Iya, Arsi anak kita." Ia membacakan doa pendek, menepuk punggung mungil itu. Tangis Arsi mereda. Selembar kain baru mengganti spray yang basah, tapi bau misik tak mau pergi. Justru menguat, manis, menusuk, dan di bawahnya ada lapis lain, amis, tipis seperti logam yang digosok batu. "Bang," Rania menelan ludah. "Kenapa baunya kayak... bukan bau bayi, Bang?" Faris tak menjawab. Ia menghela nafas panjang. "Nanti juga hilang sendiri." Di luar, pintu belakang berderit sangat pelan, lalu menutup kembali. Faris menoleh. "Zidan, kamu di sini?" Tidak ada jawaban, hanya kursi goyang di ruang depan yang bergoyang lebih cepat. Rania memejamkan mata, bibirnya bergetar. "Jangan-jangan..." "Sudah, tenang." Faris melangkah pelan ke ambang pintu. "Zidan." Langkah-langkah di teras 1-2 lalu menghilang. Ketika Faris membuka daun pintu, Zidan berdiri di sana dengan sikap terlalu tenang untuk pagi sebasah itu. Rambutnya basah tapi begitu rapi. Jaketnya tertutup rapat, dan di tangannya ada kotak kayu sempit yang dibalut dengan kain putih. "Bang." Suaranya rendah. "Aku bawa wadah, biar bayi aman dari gangguan." "Wadah apa?" Alis Farid bertaut.
Zidan melengos ke dalam kamar tanpa menunggu izin. Kak Raina bagaimana? Lahirnya lancar? Rania memeluk Arsy, bibirnya memucat. Pergi, ucapnya nyaris tanpa suara. Ini buat bantu kalian, ujar Zidan mengarahkan kotak ke meja kecil. Mak Rukia bilang kalau gaib sudah menempel harus dipindah dulu, baru bayi bisa tenang. Faris menggenggam lengan Zidan. Keluar, simpan omongan dukun di luar rumahku. Zidan menatap tangan Faris dan menahan emosi. Kamu gak tahu apa-apa. Lihat sekeliling, kursi itu goyang sendiri. Bau ini kamu pikir dari mana? Aku punya cara, Bang. Cara siapa? Faris menggertakkan gigi. Caramu atau caranya? Caraku, liris Zidan. Biar Kak Rania bersih. Rania mendongak, suara melemah di lehernya. Bersih? Bersih dari apa? Zidan tak sanggup menatap. Dari yang nempel. Arsy mendadak meringis. Sekejap, seluruh kamar terasa lebih dingin. Lampu berkedip. Rania berusaha menenangkan, menyusui dengan canggung. Setelah beberapa detik, bayi diam. Pipinya kembali merah muda. Rania menatap mata kecil itu yang berkilau seperti kaca basah. Dia lihat ke sini, Bang. Dia lihat tembok. Faris mengikuti arah pandangan bayi. Di tembok, tepat di atas ranjang, ada bayang-bayang tipis bergerak lambat, seolah ada seseorang berjalan di balik dinding. Faris mengedip dan bayangan pun lenyap. Letakkan kotak itu di luar, perintah Faris pada Zidan. Sekali lagi kamu bawa benda aneh ke sini, aku... Udah, Bang, potong Rania pelan. Jangan ribut, aku capek. Zidan mengundurkan rahang. Ia menaruh kotak itu di sudut kamar dan mendekat perlahan. Kak, boleh aku lihat sebentar? Rania menahan nafas. Ujung jari Zidan hampir menyentuh pipi bayi. Hampir. Rania menarik Arsy cepat sekali, seperti naluri yang menyala dari sumsum. Jangan! Kursi goyang di ruang tengah berhenti seketika, lalu bergerak lagi lebih cepat, seperti didorong marah. Dari bawah ranjang, kendi mengeluarkan bunyi krek. Tutupnya seperti sedikit terangkat tanpa tangan. Bau misik langsung memukul tenggorokannya. Bang, tolong ambilkan selimut, pinta Rania terburu-buru. Yang hangat ya, Bang. Faris bergegas ke lemari. Sementara ia membelakangi, Zidan menunduk ke Arsy. Suaranya menetes halus. Kamu harus tenang, Nak. Wadahnya sudah siap. Zidan! Faris menoleh, menatapnya sampai Zidan mundur setapak. Kamu dengar istriku ngomong tadi? Zidan mengangkat kedua tangan. Kalah, tapi matanya tetap menatap bayi itu seperti sesuatu yang diinginkan dan didakuti bersamaan. Siang merambat, menghapus sisa hujan, tapi dingin tinggal di ruangan seperti tamu yang menolak pulang. Rania tertidur sekejap, mata terpejam, air mata jatuh tanpa disuruh. Tubuhnya setengah sadar. Orang yang lewat di mimpi bercampur dengan bayangan yang berdiri di sudut kamar. Faris menyiapkan air hangat, mengganti kain, dan menjemur sprei. Tapi apapun yang ia lakukan, bau misik tetap tidak enyah. Ia menyelinap di lipatan bantal, bersembunyi di garis kusen, melapisi udara seperti debu yang tak kelihatan. Ketika sore jatuh, hal yang tak masuk akal mulai menjadi pola. Jejak kaki basah begitu kecil, bulat, rapi, muncul dari dekat ranjang menuju jendela. Faris mematung. Air menetes dari bekas telapak itu. Padahal lantai begitu kering. Jejaknya berhenti di bawah kaca, lenyap seperti dihapus tangan tak terlihat. Bang, Rania memanggil, suaranya serak. Kamu di mana? Saya di sini.
Faris menutup jejak dengan handuk lalu mendekat. "Kamu butuh apa?" Dia ketawa di atas. Rania menatap plafon, bibirnya gemetar. "Kamu gak denger?" Faris diam. Di atas tawa kecil memang terdengar tidak dari mulut Arsy, tapi dari ruang kosong di antara balok kayu. Cekikikan yang jatuh seperti tetes air, memantul lalu menghilang. Faris mengusap kepala Rania. "Kamu baca doa. Aku ada di sini." Zidan mondar-mandir di ambang pintu. "Kalau kita pindahin dulu sementara, gimana bang? Ke dalam wadah ini, hanya semalam, biar aman." "Diam." Faris menatapnya tajam. "Kamu tidak sentuh anakku." Zidan menelan ludah, menahan sesuatu yang menggulung-gulung di lehernya. Ia melirik ke bawah ranjang, ke arah kendi. Tutupnya bergetar pelan, lalu diam lagi, seakan menunggu aba-aba. Malam turun terlalu cepat. Udara menipis. Rania mengganti kain bedong Arsy. Kain lama basah dengan bau yang mengambang. Bukan hanya susu, tapi misik yang manis sekaligus amis dan samar, yang bikin perut angin menolak. Pada saat itulah dari arah lantai terdengar suara bayi menangis. Tapi bukan dari pelukan Rania, bukan dari ranjang. Suara itu datang dari bawah dan dari dalam kendi. Rania membeku. "Bang." Faris mendengar juga. Mereka saling memandang. Dua orang dewasa yang tiba-tiba merasa kecil di hadapan suara yang mustahil. Tangis dari dalam kendi terdengar parau, seperti mulut mungil yang terisi cairan, memanggil tanpa kata. Rania memeluk Arsy semakin erat. Bayi di pelukannya tidur dan damai. "Ini apa?" Faris melangkah pelan ke bawah ranjang. "Jangan." Rania menjadi setengah-setengah berbisik. "Jangan diangkat. Jangan disentuh bang." Terlambat. Tutup kain terbuka sendiri. Ada kilau licin di sana. Ada putaran bulu halus yang bergerak. Dan di sela riak cairan, seperti ada bentuk kecil mengambang, samar, berusaha menggapai permukaan. "Bismillahirrahmanirrahim." Faris mundur menahan muntah. Ini bukan dari Allah." Zidan menutup wajah dengan telapak. "Mak Rukia bilang kalau sudah begini harus pindah. Harus ada wadahnya, biar yang lain tinggal di situ, bukan di bayi." Rania memelototinya, luka di suara jadi tajam. "Kamu mau tukar apa dengan siapa? Itu anak bukan benda. Kalau Kak Rania kenapa-kenapa?" Zidan menggertak, tubuhnya gemetar. "Kamu pikir aku mau kamu hilang lagi? Aku cukup." Faris berdiri di antara mereka. "Keluar kamu." Zidan menolak, tapi akhirnya mundur ke ambang pintu. Menelan amarahnya seperti api yang dipaksa masuk kerongkongan. Detik berikutnya berlangsung seperti potongan film yang terbalik. Lampu kamar berkedip sekali, 2 kali, lalu padam sepersekian detik. Angin dingin masuk dari celah yang tertutup tirai naik tanpa alasan. Rania memejam, bibirnya bergerak. "Arsy sayang, jangan pergi." Ia mencium kening bayi berulang-ulang, seperti doa yang diberi bibir. Di saat itulah Arsy hilang begitu saja di pelukan Rania. Kain bedong kosong, lengan Rania memeluk udara. Suara Rania pecah, bukan jerit, bukan tangis, melainkan bayi yang hanya bisa dikeluarkan seorang ibu saat sesuatu yang lebih besar dari neraka merobeknya dari dalam. "Bang, Arsy, Arsy." Rania meraba-raba, matanya liar. Napasnya terpatah-patah. Faris menunduk ke ranjang, ke lantai, ke setiap sudut kamar. "Arsy, Arsy." Kursi goyang di luar depan berhenti mendadak. Di bawah ranjang, tangis bayi dari dalam kendi berubah menjadi ketawa kecil, pendek dan dingin, lalu diam total. Sunyi menggantung berat. Rania memeluk kain bedong yang kosong. Tubuhnya berguncang. "Ya Allah." 1 detik, 2 detik, 10. Waktu kehilangan bentuk. Dari titik hampa itu, Arsy muncul kembali. Tiba-tiba di pelukan Rania.
Begitu saja, seolah ruang menutup luka yang barusan dibukanya. Tubuh kecil itu begitu hangat, tapi keningnya basah seperti habis dicium hujan. Bibirnya keunguan, garis tipis ungu yang menakutkan di mulut sekecil itu. Rania menjerit lalu menciumnya. Arsi, Arsi, kamu jangan begitu, jangan tinggal sendiri. Faris menempelkan telinga ke dada bayi. Detak ada, cepat, tapi ada. Ia mengusap bibir mungil itu, mengembuskan napasnya sendiri, lalu menepuk punggung kecil itu dengan ritme doa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti melewati jurang, bibir Arsi kembali pucat muda. Rania menangis tanpa suara. Faris menatap dinding. Di sana, tepat di atas papan ranjang, bulu perindu menempel sendiri, basah dan menghitam. Ia menulis pelan sehelai garis menggurat di cat yang lembab. Huruf demi huruf yang tidak wajar bisa ditulis oleh sesuatu yang lebih ringan dari rambut. Bayar janji. Zidan mundur selangkah. Punggungnya menyentuh kusen. Astagfirullah, bisiknya. Wajahnya kosong, tapi di balik kekosongan itu sesuatu merayap panik yang ia sembunyikan, atau pengakuan yang ia tolak. Rania menatap tulisan itu, memeluk Arsi hingga nyaris menyakitkan. Tidak ada yang mengambilnya, katanya pelan, matanya basah tapi tajam. Kalian dengar, tidak ada yang mengambilnya. Di bawah ranjang, kendi menutup sendiri. Krek. Seperti mulut yang puas, lampu kamar menyala lagi, tapi cahaya yang kembali bukanlah kelegaan. Hanya terang yang memperjelas ada harga yang menunggu ditagih dan waktu memilih rumah mereka sebagai tempat menagihnya. Malam di Walahar seperti mulut besar yang menelan suara. Air bendungan menghitam, datar, tapi dari jantungnya terdengar gemuruh rendah seperti sesuatu yang bernapas di bawah permukaan. Angin datang dari arah sawah, dingin menusuk sendi. Di dahan ketapang, plastik tersangkut berkibar pelan, mengeluarkan bunyi seret yang membuat telinga angin menutup. Faris memacu motor melewati jalan becek. Rania membonceng sambil memeluk Arsi erat-erat. Kain bedongnya menutupi kepala bayi. Di belakang mereka, lampu motor Ustadz Salman dan dua tetangga mengekor. Di depan sana, lampu senter kecil melompat-lompat. Zidan, ia berlari menoleh, lalu menghilang di tikungan menuju bibir bendungan. Zidan, pekik Faris. Tidak ada jawaban, hanya angin yang menepis kata itu jadi serpihan. Mereka berhenti beberapa meter dari air. Di sana berdiri kebu kecil beratap seng. Pintunya miring, catnya terkelupas. Di depan gubuk, Mak Rukiah menata kain putih pada 4 patok kayu yang ditancapkan pada tanah berlumpur. Kain-kain itu berkibar tanpa angin, lurus, tegang seperti tangan-tangan panjang yang ingin memeluk sesuatu yang datang. Taruh bayi di sini. Suara Mak Rukiah serak tapi jelas. Ia menunjuk wadah kayu kecil yang dilapisi kain. Hanya sementara. Biar yang menempel pindah. Biar ibunya pulih. Rania menarik napas pendek. Tidak. Zidan melangkah maju, wajahnya tegang. Rambutnya basah oleh keringat dingin. Kak, tolong, hanya sebentar, aku janji. Aku gak tahan lihat kamu hancur. Faris menahan Zidan dengan satu tangan. Mundur kamu. Aku gak akan ambil bang. Wadah cuma. Diam. Di sisi mereka Ustadz Salman menurunkan helm, menatap pemandangan itu lama, seperti mengukur jejak gaib yang tak nampak di tanah. Tutup lagi wadahnya mak, katanya. Ritual bukan ini caranya. Ini membuka pintu, bukan menutup. Mata Mak Rukiah menyipit. Kau datang bawa doa, aku bawa obat. Rumah mereka perlu keduanya. Obatmu minta tumbal, balas Ustadz Samal tenang. Doa hanya minta hati. Dua tetangga berdiri di belakang, masing-masing memegang senter yang gemetar. Cahaya mereka menari gugup di permukaan air. Dalam cahaya itu,
Arus yang mestinya mengalir tenang justru berputar melawan arah, menyusun pusaran kecil yang hidup sendiri, seolah ada telapak besar mengaduk dari bawah. Rania memeluk Arsy makin erat. "Jangan dekat-dekat bang, bau misik." Ia mengendus udara dan seketika mual. Ada manis anjir yang menempel, aroma yang selama berbulan-bulan tak mau pergi dari bantal, dari dinding, dan dari dalam tubuh. Mak Rukiah menengadah, bibirnya berkomat kamit. Bukan doa yang Rania kenal. Suara itu terbalik, seperti kaset yang diputar mundur. Kata-kata itu memantul di air, memelan, lalu kembali lebih berat. Kain-kain pada patok berkibar makin tegang, seperti kulit yang menahan napas. "Jangan dengarkan," bisik Ustadz Salman mendekat ke Rania. "Pegang ini." Ia menyodorkan tasbih kayu kecil. "Baca yang kamu bisa." "Aku takut Ustadz," suara Rania retak. "Kalau aku diam, mereka marah. Kalau aku bersuara, mereka mendengar Ustadz." "Allah lebih mendengar," jawabnya singkat. Zidan melangkah ke Faris lagi. Nada suaranya pecah. "Bang, lihat Kak Rania. Lihat, tangannya dingin. Lihat matanya bang. Kita sudah terlalu lama. Aku salah. Tolong kita selesaikan malam ini." Faris menatap adiknya lama. "Kamu yang mulai semua ini, Zidan." "Ya." Zidan mendongak menantang langit, seperti angin dihukum. "Aku yang mulai. Ya, aku salah. Tapi aku juga mau yang benar sekarang. Biar aku yang bayar." Rania menoleh cepat. "Kau pikir ini pasar? Kau pikir dosa bisa ditukar dengan uang kembalian?" Zidan memejam, mengangguk kecil seperti menelan paku. Mak Rukiah menepuk wadah kayu. Bunyi itu memanggil sesuatu dari dalam air. Pusaran di permukaan melebar. Dari pinggir bendungan, bayang-bayang lelaki bermunculan satu persatu, rapat dan berdiri diam. Wajah-wajah yang pernah Rania lihat dalam mimpi buruk. Mata-mata yang pernah ia tinggalkan di tikungan pasar. Tangan-tangan yang dulu menyodorkan hadiah, dompet, janji yang manis selalu yang pulang dengan kepala kosong. Mereka berdiri seperti saksi. Sebagian menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Sebagian memeluk udara seperti menimang bayang anak. Di dada mereka ada noda gelap sebesar telapak, seperti bekas janji yang tidak pernah dipenuhi. "Jangan lihat mereka," ujar Ustadz Salman. "Lihat aku." Ia berdiri di antara Rania dan garis air. "Kita pulangkan yang bukan hakmu, wahai yang menempel." Suaranya rendah dan mantap. Ia mulai ruqyah. Ayat-ayat pendek meluncur dari mulutnya, diulang, dipotong, disambung lagi. Ritme yang memecah rasa takut jadi potongan-potongan kecil yang bisa dipegang. Mak Rukiah membalas dengan gumamam cepat. Tangan kirinya mengusap udara di atas wadah. Tangan kanannya menarik bulu perindu dari saku. Sehelai itu hitam, licin, bergerak sendiri seperti cacing halus yang diberi perintah. Ia meneteskan misi ke ujungnya. Aroma langsung meledak di udara. Rania tersentak, rambutnya terangkat oleh angin yang tak ada, bebas dari jilbabnya yang melorot. Seolah napas panas dari bawah permukaan air menyalakan helaian itu satu persatu. Ada sensasi terbakar di kulit kepala. Bukan api yang terlihat, tapi panas yang merayap dari akar rambut, naik ke ubun-ubun menuruni tengkuk. "Aku gak kuat." Rania meringkuk memeluk Arsy lebih erat. "Ustadz, aku takut dia diambil. Aku takut Ustadz, aku takut." "Lihat aku," kata Ustadz Salman lagi. Matanya tajam, suaranya jadi jangkar. "Bang Faris, berdiri di sampingnya. Tahan bahunya. Kalau ada yang bicara dari mulutnya, jangan diikuti." Faris menempatkan diri. Satu telapak di bahu Rania, satu lagi menahan punggung. "Iya Pak Ustadz, aku di sini." "Zidan," Ustadz Salman menoleh. "Mundur. Lepas semua niatmu sekarang juga." Zidan menggigil, berdiri tepat di garis patok. "Kalau aku mundur, dia hilang Ustadz." "Kalau kamu maju, kalian bertiga hilang."
balas Ustadz Salman tanpa menaikkan suara. Di air pusaran meluas, melawan arus, busanya memutih tapi tidak memecah, hanya berputar makin cepat, seperti mata yang dibuka lebar dan menelan cahaya. Bayang-bayang lelaki di pinggir air mulai mengangkat tangan dan serempak. Dalam serempak itu ada irama yang bukan manusia. Taruh bayinya, ucap Mak Ruqyah. Suaranya bukan tanya tapi perintah yang berat. Hanya sebentar saja. Rania justru memeluk Arsy lebih kuat sampai sendinya sendiri nyeri. Tidak. Mak Ruqyah tersenyum. Kau pikir ia milikmu? Sudah terlanjur kau sebut namanya di tempat yang salah, pada malam yang salah, di bawah ayam yang salah. Mereka semua mendengar. Cukup. Ustadz Salman melangkah lebih maju, mengangkat tangan. Doanya menajam. Suaranya menusuk masuk ke celah-celah bunyi air, menolak suara lain yang mencoba menyelinap. Zikirnya memukul permukaan bendungan seperti batu kecil berkali-kali hingga riak berubah ritme. Kulit Rania panas dingin. Dada yang pernah menghitam terasa ditarik dari dalam, seperti ada tali di balik kulit, ditarik ke arah air. Ia menjerit, tapi suaranya bukan suaranya. Sebuah suara lain menyembul dari tenggorokan, liris, kayu lalu menggeliat jadi tawa pendek. Faris memeluknya lebih kuat. Ini Rania, kau tidak bicara, katanya ke udara. Zidan menutup telinga. Mak, hentikan, aku gak sanggup. Sekali mulai tak boleh mundur, gumam Mak Ruqyah. Terus mengusap bulu perindu di atas wadah. Ujung bulu menuliskan garis di udara. Tak terlihat tapi terasa. Sebab setelah itu kain-kain pada patok menegang sampai hampir sobek tanpa angin. Di balik kain seperti ada bentuk yang mendorong ingin keluar. Tiba-tiba konsleting kecil suara cek tajam muncul dari senter tetangga. Gelap sejenak, lalu kembali. Dalam gelap yang cuma sekejap itu, Rania merasakan pelukan di lengannya kosong. Bang, suaranya runtuh. Arsy bang. Arsy tidak dipelukannya. Semesta bergerak lambat. Faris berbalik, matanya memburu, tangannya menyapu udara. Arsy, Arsy. Tangan Ustadz Salman terangkat lebih tinggi. Doanya tak terputus. Zidan menerobos lingkar kain. Di sini, teriaknya. Tapi suaranya hilang ditelan angin yang baru datang. Angin dingin yang membuat air mata beku setengah jalan. Arsy tampak sekilas seperti foto yang diayun di atas wadah kayu. Bukan diletakkan, muncul. Kain bedongnya jatuh sedikit. Bibirnya keunguan dalam kilat senter. Rania melompat ke depan dan mengulurkan kedua tangannya. Aku di sini, Nak. Ibu ada di sini. Pusaran di air melebar ke tepi, menyentuh lumpur. Kabut tipis naik dari permukaan. Mula-mula malu-malu, lalu tebal, mengembang, menelan lutut, pinggang, dan lengan. Rania merebut Arsy, ujung jarinya menyentuh ujung kain bedong. Dalam sentuhan itu ada kehidupan, ada hangat, ada janji. Dan kabut itu memakan. Arsy melepas dari ujung jari setipis kulit bawang dan menghilang ke dalam putih yang terlalu dingin untuk disebut lembut. Tidak ada bayi jatuh, tidak ada cipratan, hanya diam mendadak yang mengosongkan dada, merenggut udara dari paru-paru orang yang masih hidup. Pekik Rania pecah, menembus puncak malam. Burung-burung yang tidur di pohon ketapang terbang serentak. Gemericik sayapnya meledak pendek lalu menghilang. Kursi goyang tak ada di sini, tapi bayang-bayang lelaki di pinggir air serempak menunduk, seperti menyambut. Pusaran memutar sekali lagi, sekali saja, lalu sunyi. Rania berlutut di lumpur, tangan terbuka, tatapan kosong pada kabut. Faris memeluknya dari belakang. Rahangnya mengembang menahan suara yang ingin menjadi binatang. Ustadz Salman tak menghentikan doanya. Zidan berdiri kaku. Kedua tangannya terjulur ke udara kosong, kehilangan arah sekaligus alasan. Di walahar, malam menutup mata.
Di bawah dermaga sesuatu yang sejak dulu menunggu kenyang untuk sementara. Angin yang lewat membawa pulang sisa misik, sisa anyir, dan satu nama yang ditinggal menggantung di bibir orang-orang yang tak berani menyebutnya keras-keras. Arsi. Malam Karawang basah oleh kabut. Setelah kehilangan Arsi di bendungan, tubuh Rania semakin ringkih. Ia tak lagi makan, matanya sayu, suaranya seperti terpotong. Hingga suatu dini hari, Faris menemukannya tergeletak di lantai kamar. Bibirnya pucat, tangannya dingin. Napas terakhirnya bagai bisikan yang lebih sunyi dari doa. "Arsi, tunggu ibu." Tubuh itu diam, tapi udara di sekelilingnya tetap berdenyut, menyisakan aroma amis bercampur manis minyak misik. Faris mengguncangnya, menjerit memanggil namanya. Namun dunia sudah menutup pintu. Tapi kematian Rania bukanlah akhir. Malam-malam setelahnya, Karawang menjadi saksi perubahan. Dari tubuh yang pernah dicintai, lahirlah arwah yang indah sekaligus membusuk. Rania kembali, tak sepenuhnya manusia. Rambut panjangnya mengkilap, kulitnya tampak bercahaya dalam cahaya redup. Tapi di dada yang dulu membusuk kini menguar aroma anyir yang menusuk. Ia adalah Ratu Anyir, sensual, dendam dan tak bisa ditolak. Zidan merasakan kehadirannya pertama kali. Di kamar kontrakannya, setiap cermin menolak menampilkan wajahnya sendiri. Yang muncul hanyalah Rania, berdiri di belakang, bibirnya menyebut lirih. "Suami kecilku." Zidan menggigil, tapi matanya terpaku. Ada sesuatu yang sakit tapi nikmat di sana. Dominasi yang menekan dadanya hingga sulit bernafas. Pada malam ketiga ia terbangun karena sentuhan di leher. Napas dingin mengusap kulitnya, lembut tapi menusuk tulang. Spray yang semula wangi sabun berubah amis, basah seperti direndam darah basi. Ia menoleh cepat, tapi hanya menemukan bayangan Rania di sudut kamar dan membungkuk, memelototi dengan mata berkilat. "Aku milikmu, Kak Rania." Suara Zidan terpotong. Ia memukul dada sendiri dan panik. Di kulit dadanya timbul luka busuk kecil, lingkar, lalu menjalar. Luka itu membentuk huruf-huruf asing. Doa terbaik yang seakan ditulis dari dalam tubuhnya. Zidan meraung, tapi erangan itu terdengar seperti rintihan penuh gairah. Sementara itu, Faris dihantui rasa bersalah yang mengiris. Setiap malam ia mendengar tangisan Rania di ruang tamu, bercampur suara bayi yang tidak lagi ada. Ia memejamkan mata, berdoa, tapi di dalam kepalanya muncul wajah istrinya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penggoda yang kembali menagih janji. "Aku masih istrimu, Faris." Bisikan itu mengisi telinganya, penuh murka dan cinta sekaligus. Faris meninju dinding, menangis, tak sanggup membedakan antara rindu dan ngeri. Di sisi lain, Zidan makin terjerat. Ia mulai menunggu kedatangan Rania. Tubuhnya penuh luka busuk, tapi tiap kali Rania muncul, ada rasa candu yang tak bisa ia lawan. Seperti sadomasokis yang menemukan tuannya, ia menerima sakit yang gemetar, merasa dikuasai sepenuhnya. "Suami kecilku." Rania membelai pipinya, dingin, tapi Zidan merintih seperti dipeluk hangat. Suatu malam, warga melihat sesuatu berjalan di gang menuju rumah Faris. Siluet perempuan muda berambut panjang dan daster tipis basah. Di tangannya, ia membawa kain bedong arsi yang terendam air, meneteskan cairan amis ke jalan. Wajahnya separuh cantik separuh busuk, dan bibirnya tersenyum lirih. Rania berjalan pelan. Setiap langkahnya meninggalkan bau anjir yang membuat anjing-anjing desa meraung. Ia menuju rumah Faris, dan malam itu Karawang tahu dendam belum selesai. Langit Karawang retak oleh guru. Hujan mengguyur seperti cambuk. Di sebuah musola kecil di pinggir sawah, Faris duduk bersimpuh. Wajahnya pucat, janggutnya basah oleh air mata.
Di hadapannya kendi tanah liat berisi bulu perindu bergetar di atas sajadah. Dari sela tutupnya asap putih kehitaman keluar, membawa jeritan ratusan suara laki-laki, perempuan, bayi, semuanya bercampur jadi kor milik neraka. Faris memeluk kepalanya. Ya Allah, ini semua salahku. Aku iri, aku abai, aku gengsi. Aku biarkan Rania sendirian. Aku biarkan adikku masuk ke rumahku. Aku suami yang gagal. Suaranya pecah. Ambil semua itu dariku. Aku serahkan diriku padamu ya Allah. Kendi bergetar makin keras, seperti ada yang berusaha keluar. Sementara itu, di gubuk reot tepi Walahar, Zidan duduk di hadapan Mak Ruqyah. Tubuhnya penuh luka busuk dan napasnya berat. Mak, tolong aku. Balikkan semua ini, Mak. Aku gak kuat dihantui, Mak. Mak Ruqyah mengangkat dagunya, matanya kosong. Balik santet bukan perkara murah. Kau sudah ikat bulu perindu dengan nafsu. Balikannya butuh darah dan api. Kau sanggup. Aku sanggup, Mak. Asal dia kembali padaku. Mak Ruqyah menyiapkan dupa, minyak dan seikat rambut yang masih basah amis. Kalau begitu, kita undang dia. Petir menyambar, musola kecil bergetar. Kendi di hadapan Faris retak, mengeluarkan cahaya hijau pucat. Dari balik asap, Rania muncul. Wujud terakhirnya anggun, rambutnya panjang berkilau meski sebagian terbakar angin. Wajahnya separuh cantik, separuh hancur oleh busuk. Ia memeluk kain bedong yang kosong, menyandarkan pipinya pada kain itu dengan kasih sayang yang menyayat. Faris. Suaranya lirih, sekaligus bergema. Kau akhirnya menoleh padaku. Faris terisak. Aku terlambat, Nia. Aku yang biarkan rumah kita terbuka bagi iblis. Aku yang salah. Tidak, kita semua salah. Tapi cinta kita tetap ada. Rania tersenyum samar, bibirnya retak. Aku lelah. Aku ingin pulang. Di saat yang sama di gubuk Walahar, ritual Mak Ruqyah mencapai puncak. Ia menancapkan jarum ke wadah kayu. Zidan menjerit, kulit dadanya terbakar dari dalam. Luka busuk di dadanya menyala seperti bara, menyembur api tak terlihat. Ia meronta, meraih lengan Mak Ruqyah. Mak, tolong aku, Mak. Mak Ruqyah justru terseret. Dari bawah lantai gubuk, air hujan memancar, menelan kakinya sampai pinggang. Ia menjerit, wajahnya dipelintir panik. Lepaskan aku, lepas. Tapi semakin ia meronta, semakin dalam tubuhnya ditarik. Dalam sekejap, perempuan renta itu lenyap, hanya meninggalkan kain putih yang terapung di air. Zidan terbakar, kulitnya melepuh, cair, meleleh seperti lilin yang dipaksa padam. Ia merangkak menatap kosong ke depan. Kak Rania, bisiknya. Lalu tubuhnya runtuh. Dagingnya mencair di lantai gubuk yang hancur. Di musola, Faris menghantam kendi dengan batu. Pecahannya meleset, dan dari dalam keluar semburat asap bercampur jeritan panjang. Listrik di sekeliling padam seketika. Rania menunduk, memeluk kain bedong lebih erat. Aku sudah cukup. Matanya menatap Faris untuk terakhir kalinya. Mata penuh kasih dan dendam yang perlahan padam. Jaga dirimu dan jangan lupakan namanya. Cahaya dari tubuhnya memudar. Angin terakhir menyapu misik dan anyir jadi samar. Rania lenyap, hanya bau samar di udara subuh. Faris terhuyung, tubuhnya selamat. Tapi di telinganya kadang terdengar tawa lembut Arsy, seolah bayi itu masih menunggu dipeluk. Ia tahu itu bukan duniawi,
tapi ia tak bisa memutusnya. Bendungan Walahar kembali tenang. Sesekali warga melihat sosok perempuan muda duduk di tepi air. Rambutnya panjang, dasternya basah, wajahnya pusat indah. Ia menyanyikan sholawat lirih, menimbang sesuatu yang tak terlihat di lengannya. Angin yang lewat membawa bisikan tipis, lembut, tapi menancap di hati siapapun yang mendengar. Aku memaafkan, tapi lupa tak pernah ada. Dan di bawah air hitam Walahar, suara bayi menangis samar, lalu terdiam lagi. Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian dengan cerita ini teman-teman? Kalau menurut saya cerita ini sangat bagus sekali ya, dan begitu menguras energi. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa like dan komen, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi cerita-cerita terbaru dari Suara Mistis. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.